selamat datang di channel Tas Official. Sekarang kita ada di segmen Design by TAS dengan saya Nana. Di segmen ini kita akan bahas tentang UI UX mulai dari tools, tips and trick, kemudian ada tutorial, hingga sampai gimana UI UX itu bekerja di company ini. Nah, video ini kita buat untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi nyari kerja, khususnya di profesi UI UX designer, atau yang masih bingung mau nyari kerja apa, atau bahkan yang pengen alih profesi, misal dari writer ke UI UX designer. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, saya ingin menekankan UI dan UX itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Jadi kalau UI itu lebih ke visualnya, apa yang kita lihat pada saat menggunakan produk digital, sedangkan UX itu lebih ke apa yang kita rasakan pada saat kita menggunakan produk digital itu. Apakah ini aplikasinya mudah digunakan, apakah prosesnya di dalam itu mudah dimengerti, dan lain sebagainya. Nah, karena beda ini, ada banyak company yang sudah memisah role antara UI dan UX. Jadi ada UI designer sendiri, ada UX designer sendiri. Tapi nggak sedikit juga yang menggabungkan dua role ini dalam satu profesi. Kalau di kita sendiri, role UI sama UX itu jadi satu. Karena di user experience-nya ini kita benar-benar brainstorm bareng-bareng, mulai dari desainernya, project manager, bahkan sampai developernya, kadang juga sampai ke PIC kliennya, untuk kita rumusin bareng-bareng alur besarnya si aplikasi atau project ini gitu. Jadi setelah kita brainstorming, kemudian ketemu proses bisnisnya, baru dari situ proses bisnis itu akan dilempar ke tim UI UX untuk dibuatkan wireframe-nya, dibuatin alur aplikasinya secara visual, kemudian mulai diprototypingin, dan kita melengkapi aset-aset yang dibutuhin di aplikasi tersebut. Nah, ngomongin soal UI UX designer, kenapa profesi UI UX ini worth to try? Nah, ini coba saya buka di LinkedIn. Di sini ketika saya mencari tentang profesi UI UX, hasil pencarian sekitar 500 posisi. Padahal ini kita masih di masa pandemi COVID, yang mana beberapa bulan lalu ada banyak sekali perusahaan yang justru mem-PHK karyawannya. Nah, banyaknya posisi yang dibuka ini juga membuktikan bahwa UI UX itu sangat berperan penting pada proses pembuatan product development. Kan hasil survei dari LinkedIn, Human Centered Design yang berhubungan dengan UX itu menempati top 3 skill yang dibutuhkan di Asia Pasifik. Jadi kalau teman-teman yang masih ragu untuk memutuskan apakah ingin terjun ke UI UX, nah ini sangat layak untuk dicoba karena peluangnya masih sangat besar dan menjanjikan. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama, memulai karir sebagai UI atau UX designer. Di sini saya sudah rangkum menjadi 6 langkah, dan langkah-langkah ini saya dapatkan dari hasil pengalaman pribadi dan juga dari hasil ngobrol bersama teman-teman yang terlibat dalam proses hiring UI UX. Yang pertama, cari referensi tentang UI atau UX. Jadi sebenarnya ini berlaku untuk profesi apapun, gak cuma UI UX. Ketika kita ingin terjun ke suatu bidang, usahakan untuk riset terlebih dahulu. Paling nggak riset kecil-kecilan gitu. Dari sana kita bisa nyari apa sih UI UX, apa aja yang tim UI UX lakukan kalau di company, tanggung jawabnya apa aja, skill yang dibutuhkan apa aja, dan lain sebagainya. Jangan sampai pada saat kita nanti terjun ke dunia kerjanya, ketika kita sudah menjadi UI atau UX designer, kita justru kaget loh, kok ini ternyata ada job description seperti ini, kok ternyata ini harus riset ini gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi dari awal kita cari informasi dulu tentang apa yang mau kita geluti. Nah, kalau teman-teman udah dapat gambaran tentang profesi UI UX designer, apa aja yang dikerjain dan tools-toolsnya, sekarang kita bisa masuk ke langkah kedua, siapkan CV dan juga portofolio teman-teman. Nah, kalau CV ini saya rasa nggak perlu jelasin detail-detail. Intinya kalau CV itu sampaikan aja tentang diri kita yang relevan dengan profesi yang mau kita apply gitu. Nah, kemudian untuk portofolio ini bentuknya juga macam-macam bergantung tujuannya kita. Kalau misal kita mau apply spesifik ke UI design, portofolionya ini biasanya lebih ke visual oriented. Jadi nampilin
visual desainnya. Portofolionya biasanya yang dinilai lebih apakah interface yang kita buat itu, kita cantumkan di portofolio itu sudah memiliki estetika yang bagus, atau mudah untuk dibaca, mudah untuk dilihat, mudah untuk ditemukan informasi-informasi pentingnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di UX, kalau teman-teman ngelamarnya sebagai UX designer, biasanya lebih ke research oriented. Dan yang dinilai itu biasanya lebih ke bagaimana kita menemukan masalah di case study tersebut, kemudian bagaimana kita define masalahnya, bagaimana kita ideate solusinya, bagaimana kita mau memecahkan solusinya di situ. Jadi kalau di UX itu yang dinilai lebih ke design thinkingnya kita, proses berpikirnya kita. Nah, oh iya, untuk tips yang mau ngelamar di UI, kita sebenarnya itu bebas mau ngedesain se-ekspresif apapun. Tapi saran saya coba untuk follow guideline gimana cara ngedesain UI yang bagus. Kalau referensi kita biasanya di material design, di situ lebih ke tata letaknya itu yang bagus gitu, enak dibaca, lebih ke enak dibaca sih. Misal layoutnya jangan terlalu banyak dekorasi, jangan pakai tulisan yang terlalu kecil, karena tim rekrut nanti juga akan ngelihat apakah desain kita cukup jelas dipakai user atau kita cuma ngedesain buat bagus-bagusan aja gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngelamarnya sebagai UX, yang perlu dikuatin di UX case study-nya. Nah, di Indonesia ini juga sebenarnya sudah cukup banyak yang bikin UX case study. Jadi teman-teman bisa lihat referensi dari sana. Ini saya juga udah rekapkan beberapa contoh UX case study yang menurut saya bagus. Ini bisa dikunjungi di Medium saya. Di @alfetino.nk, saya cantumin linknya di bawah ya. Nah, ini ada studi kasus tentang aplikasi Clue. Kemudian ini ada lagi tentang angkot. Ini bahasa Inggris sih bahasanya, cuma ini yang bikin orang Indonesia. Kemudian ada lagi ini yang tentang Harry Potter. Nah, ini unik sih, punya Kak Brian dari salah satu startup unicorn Indonesia. Jadi sebenarnya studi kasus ini tuh nggak ada di real life, cuma karena di UX case tadi itu yang dilihat kan gimana cara kita solving problemnya. Jadi dia bikin permasalahannya si Harry Potter ini diselesaikan ala UI UX. Nah, ini bisa jadi portofolio dan itu unik dan bagus. Nah, kalau portofolionya udah jadi, entah itu dalam bentuk gambar atau dalam bentuk case study, teman-teman bisa upload aja ke platform-platform, atau kalau punya website pribadi bisa di-upload juga di website pribadinya. Kalau UI biasanya banyak desainer yang pakai di Dribbble atau Behance. Kemudian di Indonesia itu juga ada platform buat upload portofolio namanya Creavi. Nah, yang perlu diperhatikan, jangan melampirkan karya yang random. Karena kita pernah dapet tuh di email waktu kita ngerekrut UI UX untuk salah satu produknya kita. Jadi sebenarnya dia tuh backgroundnya bagus, cuma ketika kita minta untuk ngelambirin portofolionya, yang dikirim itu bukan, kalau PDF masih mending ya, kalau PDF kumpulan karya gitu masih mending. Nah, ini tuh yang dikumpulin tuh thumbnail fotonya tuh. Jadi pas kita buka email, ini apa fotonya gede amat? Ya gitu deh. Nah, kemudian jangan ngirim file yang terlalu besar, karena yang apply ke company itu kan nggak cuma kita doang ya, pasti ada banyak juga. Kalau kisaran puluhan masih mending. Nah, kalau yang apply ratusan, itu kalau portofolio kita terlalu gede, akan jadi prioritas terakhir. Kita bayangin aja, misal lagi buka email nih, portofolionya 25 MB gitu, mau di-download, downloadnya nggak selesai-selesai. Emailnya kan udah kebuka tuh, tapi nanti dulu deh. Nah, terus ini juga nggak terlalu urgent, tapi yang perlu dihindari itu jangan melampirkan karya tanpa deskripsi. Nah, ini ada contoh bagus dari Kak Rahmadana Ramadan dari Tokopedia. Jadi dia ceritanya lagi ngeredesain tentang promo pack funnel. Nah, di sini dia jelasin kenapa dia ngeredesain UI ini, itu karena pertama, ada banyak kupon di Tokopedia. Nah, user itu kan pasti kesulitan buat nge-searching kupon-kuponnya itu. Nah, di sini juga dia ngejelasin kalau kuponnya bisa, kalau diklik itu usernya bisa langsung tahu dia dapat diskon berapa gitu. Nah, di sini kan jelas dia ngeredesain UI itu, kemudian dideskripsiin apa yang dia kerjakan. Aduh,
Ini ternyata panjang banget penjelasan tentang portofolio. Nanti next time kita akan bahas khusus deh cara bikin portofolio UI UX design. Nah, step yang ketiga, cari daftar perusahaan yang membuka lowongan UI UX. Nah, ini penting karena sebenarnya ketika kita mau ngelamar apapun, ini sebenarnya berlaku juga untuk bukan hanya profesi UI UX ya, tapi di profesi apapun. Kalau kita mau ngelamar kerja, usahakan kita riset dulu tentang perusahaan yang mau kita apply. Nah, ini ada startup namanya Colearn. Di sini kita bisa coba kita searching. Dia lagi ngerekrut user interface designer. Jadi di sini kita bisa lihat mereka udah ngepisah antara UI dan UX-nya. Coba kita klik. Nah, UI designer yang dibutuhin mereka itu yang kayak gimana sih? Kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nanti kalau kita mau masuk Code.learn itu yang kita kerjain itu low dan high fidelity mockup, kemudian ada prototype dan juga ngebikin konsep ide-idenya dia. Dia ngejelasin cara kerjanya di perusahaannya, di company Colearn ini. Jadi sebenarnya hampir di semua perusahaan kayak gitu sih. Pasti desainer akan ngelewatin masa brainstorming, developing strategies. Nah, kemudian ada requirement-nya ini minimum 2 years of proven experience, kemudian kolaboratif, lalalalalalala. Nah, minimum 2 years experience gimana nih? Gimana nih kalau misal aku fresh graduate pengen daftar ke Colearn? Nah, kalau saran saya sih kalau memang pengen masuk ke sini dicoba aja dulu karena biasanya perusahaan itu ngeliat dari portofolionya kita, oh ini kayaknya masih bisa masuk screening nih. Jadi kalau perusahaan itu sebenarnya ketika mereka melampirkan requirement itu biasanya tuh nggak secara saklek harus di situ gitu. Meskipun ada yang saklek juga kayak di BUMN plat merah itu kan pasti harus wajib segitu. Tapi kalau di startup biasanya mereka lebih fleksibel. Mereka lebih terbuka untuk ngelihat potensi kita, lebih terbuka untuk ya kalau kita punya skill, why not gitu. Oh iya, jangan lupa juga untuk cross check job requirement sama portofolio kita. Jadi misal di sini tadi kan di Colearn itu dia nyarinya user interface design. Jadi kita juga perlu nyiapin portofolio yang berkaitan sama UI. Ibaratnya jangan sampai kita mau masuk arena game tapi kita salah tiket gitu. Nah, langkah yang keempat, maksimalkan platform sosial media kayak Dribble, LinkedIn, terutama LinkedIn ya. Biasanya perusahaan itu ngelihat riwayat kita di LinkedIn. Kemudian juga kalau misal ada Instagram, bisa dimanfaatin juga Instagramnya untuk upload portofolio kita. Kita punya fasilitas, kenapa nggak dimanfaatin gitu. Nah, kemudian langkah yang kelima, ini kalau misal kita udah lolos ke tahap screening, kita udah lolos ke tahap pertama, udah ngirim portofolio, udah email, udah apply dan udah dapat panggilan, ikuti semua proses rekrutmen dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, biasanya proses rekrutmen ini di perusahaan di company itu beda-beda. Ada yang dia misal dari 5 tahap atau 6 tahap atau bahkan cuma 2 tahap gitu. Cuma secara garis besarnya biasanya mereka pertama akan screening dulu based on portofolionya kita. Kemudian kalau kita lolos screening, kita akan masuk ke kita akan diundang. Biasanya ada semacam challenge dulu kecil-kecilan gitu. Kalau pengalaman saya apply dulu tuh biasanya mereka ngasih ada yang ngasih brief gitu. Kalau kamu ngerjakan ini dalam waktu sekian hari dan mereka biasanya akan ngelihat cara kita menyelesaikan challenge itu gimana, cara kita berpikir untuk menyelesaikan problem itu gimana. Yang terakhir biasanya ada wawancara, ini biasanya di tahap akhir. Nah, pada saat proses rekrutmen ini, yang perlu kita pelajari itu pertama belajar untuk mengkomunikasikan ide. Jadi ketika kita dipanggil, kita datang, misal di challenge gitu ya, coba ini kan aplikasinya itu kan ribet, coba kamu disimpelkan. Nah, gitu kita bisa ngerjain, kita coba untuk komunikasikan, oh ternyata ini inputnya terlalu banyak. Input yang terlalu banyak itu sebenarnya bisa dibikin step by step gini loh. Karena biasanya user itu cenderung males kalau harus ngisi langsung banyak gitu. Kemudian jangan lupa berlatih untuk baca situasi. Jadi misal kita dikasih waktunya
5 menit untuk presentasi. Ya udah, manfaatin 5 menit itu untuk presentasi. Jangan sampai kita overtime gitu karena wah saya ini idenya banyak Pak. Kalau dijelasin 5 menit aja nggak cukup, harus 15 menit. Ya it's okay sebenarnya, cuma coba untuk baca situasi. Kemudian yang nggak kalah penting juga melatih work ethic. Jadi meskipun kita belum kerja, coba untuk dibiasakan di suasana kerja. Karena di UI UX kita bukan hanya soal ngelamar kerja, terus keterima kerja, dan pada saat kerja nanti kita akan bersinggungan dengan banyak masalah, entah itu kerjaan, atau masalah lingkungan, atau deadline yang nggak habis-habis. Nah, dengan melatih work ethic ini, kita nanti jadi lebih siap untuk terjun ke lapangan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, jangan lupa untuk berdoa dan minta restu orang tua. Nah, ini pun ya itu penting sih, dan saya nggak tahu gimana ngomongnya. Jadi selain prepare semua yang saya sampaikan tadi, jangan lupa untuk berdoa biar dapat yang terbaik dan minta restu orang tua. Biar nanti kalau keterima kerjaannya bisa lebih berkah dan cocok sama environment-nya. Dan terakhir sebagai tambahan, tetap semangat karena nyari kerja itu cocok-cocokan. Kalau misal ditolak ya bukan berarti kita nggak qualified di situ, atau mungkin belum qualified di situ. Bisa jadi kamu sebenarnya qualified, cuma company butuhnya tipikal orang yang berbeda, atau memang kita masih ada yang perlu diimprove lagi, entah dari sisi UI atau dari sisi cara kita menganalisa masalah, cara kita nge-solve problem. Saya sendiri sebenarnya udah pernah sebelum masuk ke sini itu udah pernah ditolak 2 kali perusahaan yang sama. Tapi dari situ ya kita bisa belajar sih seberapa kita improve skill, seberapa kita mengembangkan diri sendiri itu akan kelihatan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk terus upgrade ilmu UI UX, sekalipun nanti teman-teman udah berhasil jadi UI UX designer dan udah terjun di perusahaan tertentu. Kalau teman-teman pengen belajar apa aja yang UI UX lakukan di company, teman-teman bisa subscribe channel ini, atau kalau ada yang pengen kita bahas ke depan bisa disampaikan aja di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa terus belajar karena semua ada ilmunya. Terima kasih.